Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah di dalam ilmu fikih. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan rahmatnya kepada kita, dan juga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik agar kita senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita peruntukkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada semua keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada minggu lalu kita telah membahas mengenai apa yang kita lakukan terhadap mayit yang mati atau meninggal dalam keadaan syahid, dan bagian-bagian daripada orang yang syahid juga. Ya, tidak ada salahnya kembali kita mengingatkan bahwa orang syahid itu terbagi tiga di dalam kita atau apa yang kita lakukan terhadap orang yang mati syahid. Makanya syahidnya dilihat dulu. Ada syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang meninggal di peperangan melawan orang kafir dan niatnya untuk menegakkan kalimatullah. Maka yang kita lakukan terhadap mereka adalah la yughassalu wa la yusalla alaihi wa yukaffanu wa yudfan. Hukum orang yang mati syahid dunia akhirat adalah dia dimandikan, tidak dimandikan, tidak juga disolatkan, tapi dikafani dan dikuburkan. Namun dikafani bukan berarti baju yang dia pakai ketika dia meninggal dalam peperangan itu dibuka, ya. Sunnahnya tidak. Jadi tetap dikafani dia dengan memakai baju, atau walaupun ada darahnya pada saat dia berperang tadi, nah itu kita kafani, walaupun nanti tembus di kafannya darah. Kenapa? Karena darah orang yang mati syahid nantinya di hari kiamat akan berbau minyak misik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma mereka dikafani lalu dikuburkan, tidak dimandikan juga tidak disolatkan. Kemudian bagian yang kedua adalah syahid dunia, yaitu orang yang meninggal di dalam peperangan melawan orang kafir, tapi niatnya cuma niat duniawi belaka. Seperti apa? Seperti untuk mendapatkan rampasan perang, atau cuma biar disebut orang dia berani, dia gagah dan lain sebagainya. Ini niatnya bukan niat akhirat, bukan untuk menegakkan kalimatullah, tapi untuk urusan duniawi. Nah, maka apa yang kita lakukan terhadap mereka, ya hukumnya seperti hukum orang yang syahid dunia dan akhirat. Tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dimandikan, dikafani lalu dikuburkan. Kemudian syahid akhirah. Yang ketiga syahid akhirah. Mereka ini banyak. Sampai ada yang ulama menghitung ada 10 macam orang yang disebut syahid akhirat. Yaitu seperti apa? Seperti orang yang terbunuh dikarenakan sakit perut misalnya, atau tenggelam, atau terbakar. Ketika ada kebakaran dia meninggal terbakar. Nah, itu namanya orang syahid akhirat. Hukumnya seperti hukum orang yang tidak syahid. Orang yang syahid, yaitu orang yang tidak syahid artinya dia dimandikan seperti orang biasa. Nah, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Karena hitungan syahidnya dia di akhirat. Di dunia dia tidak syahid hitungannya. Ya, orang yang meninggal misalnya tenggelam, ada enggak orang yang nyebut dia syahid dunia? Enggak. Tapi di akhirat dia terhitung orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, maka ketika kita tidak melakukan kewajiban terhadap mereka, maka orang yang syahid akhirat ini sama seperti orang yang tidak syahid kebanyakan, yaitu dia
dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Itu bagian-bagian daripada orang yang mati syahid. Kemudian sekarang yang akan kita bahas adalah hukmu tajhiz siqti. Hukum yang kita lakukan terhadap bayi yang meninggal dikarenakan keguguran. Ada keguguran. Nah, itu adalah orang yang keguguran sebelum masanya. Misalnya kan orang yang hamil 9 bulan. Tidak ada kata-kata 10 hari. Kadang-kadang di kalangan kita biasanya disebut kalau seorang perempuan yang hamil itu 9 bulan 10 hari. Tidak ada 10 hari, cuma 9 bulan. Memang kadang-kadang ada lebihnya, tapi tidak mesti 10 hari. Ada yang 5 hari, ada yang bahkan sampai 10 bulan. Namun di dalam syariat kita, perempuan yang memungkinkan untuk dia melahirkan itu pertama dari usia kandungannya 6 bulan. Itu kemungkinan bisa melahirkan, tapi biasanya kalau di bawah 9 bulan prematur kan, ada kurangnya, biasanya terlalu kurus mungkin atau sering kena sakit. Kemudian normalnya 9 bulan, itu kebanyakannya. Tapi ada juga yang sampai 2 tahun. Itu 2 tahun mungkin melahirkan. Kalau zaman sekarang ya kedokteran kadang-kadang mereka kalau di atas 9 bulan langsung mereka mengambil tindakan operasi. Tapi sebenarnya seorang perempuan memungkinkan dia untuk mengandung selama 2 tahun. Bahkan dalam riwayat dikatakan Imam Syafi'i pun 2 tahun di dalam perut ibunya. Jadi 2 tahun ibunya mengandung. Ini subhanallah. Tapi itu memungkinkan. Itu berdasarkan ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, berdasarkan ayat Al-Quran. Kemudian hukum-hukum atau yang kita lakukan terhadap bayi yang meninggal dalam keadaan belum bulannya lalu melahirkan atau keguguran, ya. Biasanya 6 bulan atau lebih sedikit, tapi belum sampai 9 bulan. Ini bagaimana kita melakukannya? Lihat keadaan dulu. Pertama, terbagi 3 ya. Pertama, in dhahara fihi amaratul hayati kastihlalihi sarihan atau taharrukihi atau tanafusihi fa hukmuhu kal kabir fa yughassalu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfan. Kalau bayi yang keguguran ini ada tanda-tanda dia hidup, seperti ketika dia keluar dia ada menangis misalnya, atau dia bergerak dulu kemudian meninggal. Misal ini orang yang hamil 6 bulan atau 7 bulan lalu dia keguguran. Maka ketika dia keguguran ini lihat dulu. Kalau dia ada tanda-tanda kehidupan, artinya dia bergerak atau dia nangis dulu kemudian meninggal, atau dia ada nafasnya kemudian meninggal misalnya. Nah, maka hukumnya seperti orang besar pada biasanya, yaitu dia dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Karena ada tanda-tanda dia hidup. Lalu yang kedua, illam tadhhar fihi amaratul hayati walakin dhaharat fihi mabda'u khalqi adamiyyin kara'sin aw yadin aw rijlin fa hukmuhu yughassalu wa yukaffanu wa la yusalla alaihi wa yudfan inda Ibnu Hajar wa inda Ramli tafsil. Kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, meninggalnya sudah keluarnya sudah meninggal, tetapi ada bentuk manusia walaupun tidak sempurna, misalnya ada tangan cuma ada kakinya misalnya, atau ada telinganya, kan ada tanda-tanda bentuk dia manusia. Maka hukumnya bagaimana? Dia dimandikan, dikafani, tidak disolatkan. Cuma dimandikan, dikafani, tapi tidak disolatkan. Nah, mengenai dikuburkan, menurut Ibn Hajar dikuburkan. Kalau menurut Imam Ramli, lihat dulu. Kalau yang bayi yang keguguran ini umurnya belum sampai 6 bulan, maka dimandikan, dikafani, tidak disolatkan dan dikuburkan. Belum sampai 6 bulan, tapi ada tanda-tanda manusia, ada tanda tangannya, ada kakinya misalnya. Maka kata Imam Ar-Ramli, dimandikan, dikafani, lalu tidak disolatkan, tapi dikuburkan. Kalau dia keluarnya setelah 6 bulan, maka seperti besar
seperti orang besar, yakni dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Nah, itu bedanya cuma itu antara Imam Ar-Ramli dan Imam Ibn Hajar. Kemudian yang ketiga, illam yadhhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin ka qit'ati lahmin. Yang ketiga, kalau yang gugur ini dari kandungan tidak ada tanda-tanda manusia seperti segumpal darah atau cuma daging saja misalnya, maka hukumnya bagaimana? La yajibu fihi syai', tidak wajib apa-apa, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tidak wajib disolatkan, tidak wajib dikuburkan. Walakin yusannu satruhu bi khirqatin wa dafnu, tapi sunnah ditutupi dengan kain atau apa sedikit kemudian dikuburkan, sunnah. Andai tidak dikuburkan pun dibuang, bahkan diinjuk hewan, misalnya diinjuk kucing, misalnya dikasihkan kepada kucing, tidak jadi masalah. Ya cuman gimana lah, walaupun ini kan bagian daripada abahnya, jadi dia sebaiknya dibungkus kemudian dikuburkan. Nah itu hukum-hukum orang yang keguguran. Ini penting kita tahu karena banyak terjadi. Jadi ringkasnya begini. Kalau dia ada tanda-tanda hidup dan setelah 6 bulan komplit ada hidup dulu, maka hukumnya seperti biasa orang, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Kalau dia keluarannya sudah meninggal, baik dia berbentuk semua atau ada bentuk sedikit seperti tangannya atau cuma ada kakinya, maka dia dimandikan kemudian dikafani, tidak disolatkan, lalu dikuburkan. Itu menurut Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Ramli, lihat dulu, kalau dia keluarnya kegugurannya umur bayinya ini belum 6 bulan, maka dimandikan, dikafani, tidak disolatkan, lalu dikuburkan. Cuma tidak disolatkan. Tapi kalau dia setelah 6 bulan, maka seperti orang besar, seperti orang biasa, dimandikan, kemudian dikafani, lalu disolatkan, kemudian dikuburkan. Nah, keadaan yang ketiga, tidak ada tanda manusia, cuma segumpal darah atau daging misalnya, maka hukumnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan juga tidak dikuburkan. Cuma sunnah dibungkus kemudian dikuburkan. Nah, itu hukum mengenai bayi yang keguguran. Lalu selanjutnya mengenai ghuslul mayyit. Ghuslul mayyit, memandikan mayit. Hukum memandikan mayit ini ada 3. Pertama, wajib. Hukumnya wajib. Bagi siapa wajib? Fi haqqil muslimi ghairi syahidi ma'rakatil kuffar wa ghairi siqti alladhi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami. Hukum memandikan mayit wajib pada orang muslim yang meninggal tidak dalam keadaan syahid dalam peperangan kafir. Ya, kalau orang syahid tadi tidak dimandikan kan? Dan juga bukan dari bayi yang keguguran yang tidak ada tanda-tanda manusia sama sekali, seperti daging, segumpal daging tadi. Nah, itu maka tidak wajib dimandikan. Tapi kalau manusia pada biasanya dan dia muslim, wajib dimandikan. Yang kedua, hukumnya haramun. Haram memandikan jenazah mayit. Siapa yang haram? Li syahidil ma'rakah, bagi orang yang mati syahid dunia akhirat tadi, atau syahid dunia saja. Nah, itu haram dimandikan, jadi tidak dimandikan mereka. Yang ketiga, jaiz. Hukumnya jaiz, artinya boleh dimandikan, boleh tidak dimandikan gitu. Bagi siapa? Lil kafiri, bagi orang yang kafir. Jadi kalau ada orang kafir meninggal misalnya, kita nak mandikan, jadi mandikan. Tapi nyingok-nyingok kafir ini, kita lihat-lihat kafir ini. Kalau dia kafir harbi, tidak usah dimandikan. Kafir, orang kafir yang memerangi orang Islam, seperti orang-orang Yahudi sekarang yang nyerang Israel, nyerang Palestina, membunuh orang Islam. Kalau kita lihat dia mati, nggak usah dikubur, nggak usah dimandikan sudah. Malah langsung dibuang, dikuburkan. Bila perlu nggak usah dikuburkan, dibuang di selokan. Ada al-Yahud.
Wasirtil ladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami, atau bayi yang keguguran tadi yang tidak ada manusia, misalnya segumpal daging bae, nah, itu sunnah bae dimandikan. Boleh bae, bukan sunnah. Boleh dimandikan, boleh tidak. Ya. Kemudian aqallul ghuslil wajib fihi, paling sedikit dinamakan mandi jenazah itu cukup adalah ta'mimul badani bil ma. Kita siram dengan air secara menyeluruh, seluruhnya, dari mulai kepala sampai ke kakinya, depan dan belakang, seluruhnya. Sudah, itu cukup sebenarnya. Nah, itu paling ukuran minimal sudah bahasa kita sah lah mandikan jenazah. Sudah cukup mandikan jenazah. Jadi kita siram dengan air menyeluruh ke seluruh badannya, dari kepalanya sampai kakinya, depan belakang, itu kita mandikan. Nah, itu sudah cukup. Tapi paling sempurnanya, paling afdolnya lahu khutuwat, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, yudha'ul mayyitu 'alal mughtasali, diletakkan mayit di tempat mandi seperti itu. Ada tempatnya khusus ya, kalau kita kan biasanya. Tempatnya itu fihi thuqubun li alla ya'uda ilaihi rasyas. Ya seperti sekarang ada kalau masuk itu Lembang renggang, jarang-jarang gitu, jaraknya agak jauh-jauh sedikit, biar biar airnya jatuh ke bawah dan tidak memercik lagi ke atas. Nah, seperti pemandian tempat mandikan pada umumnya. Wa yakunu fi thawbin raqiqin, ditutup dengan dasar atau bahan yang tipis ya. Mustalqiyan ala qafah wa rijlahu li jihatil qiblat, jadi kakinya ngadep kiblat gitu. Ada misal kiblat ke sana, jadi memandikannya kakinya ke sana, jadi mandikan. Kemudian wa yakunul ghuslu fi khalwatin wa tahta saqfin, dimandikan di tempat yang sepi. Arti sepi itu tidak ada orang, misal kita di rumah, di kamar, atau di tempat yang orang lain tidak melihat. Dan di bawah, kalau bisa di bawah atap, atau adalah penutup, jangan di tengah lapangan, misalnya hujan kena hujan nanti, atau panas kena panas, itu ada penutup lah istilahnya. Wa yughatti wajhuhu min awwal ma yad'uhu 'ala al-mughtasal, jadi wajahnya ditutupi pada saat pertama kita taruh di tempat dia mandi. Ketika ditaruh, tutupi wajahnya. Biasanya kalau sebagian kita kain putih, ya kain putih pada saat dia di pembaringan mau dimandikan, ditutup kain putih sampai ke wajahnya. Kemudian langkah kedua, yaj'alul ghasil 'ala yadihi al-yusra hirqah, yang memandikan jenazah di tangan kirinya ada sarung tangan kirinya. Biasanya sarung tangannya itu dari dasar atau bahan kafannya itu sendiri. Jadi beli kafan, kain kafan itu lebih sedikit, jadi buat orang pakai sarung tangannya. Atau kalau zaman sekarang dan susah-susah, beli aja sarung tangan, baik dengan dari bahan dasar atau dari plastik misalnya. Tapi nanti belinya jangan 1, 2, 3, 4 atau begitu. Kemudian wa yusubu 'ala mayyiti ma'un khalisan, lalu sirami dengan air putih, air biasa. Min ra'sihi ila qadamaihi, dari kepalanya sampai ke kakinya. Wa yadluku bi yadihi al-yusra jami'a badanihi, nanti seluruh badannya diurut-urut dengan tangan kirinya. Jadi tangannya digosok-gosok, agak tekan sedikit tangan kiri, tangan kanannya, kemudian badannya, dan di perutnya digosok-gosok dengan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, yusnidul ghasilul mayyitu birifqin fayaj'alu rukbatahu min qafal mayyit yasnudu bihi ma dhahrah, wa yadul ghasil yumna takunu ala katifil mayyit, wa ibhamu yadihi fi naqrati qafal mayyit li'alla yamila ra'suh, wa yamsahu hina idzin bi yadihi al-yusra batnahu liyakhruja ma fi batnihi, wa yataharra al-bukhura min awwal al-ghusl ila akhir yaskur ar-ra'iha thumma yu'iduhu kama kan. Kemudian mayit ini
dimiringkan gitu. Nah, jadi kaki kirinya dinaikkan dulu ke kaki kanan, kemudian miringkan ke kanan. Nah, baru kemudian diurut perutnya. Kalau ada keluar kotoran kita bersihkan. Nah, pada saat itu sunnah adanya garu, kita hidupkan garu. Jadi nutupin bau-bau yang tidak sedap tadi. Pakai garu. Kemudian yunajjil ghasilul mayyit fayusilu qublahu wa duburahu wa ma hawalaihima bi yadihi al-yusra. Dengan tangan kiri tadi di sela-sela pantatnya, kemudian juga di lubang samping-samping paha depannya itu dibersihkan. Nah, siram dengan air. Pakai selang boleh sekarang, pelan-pelan tapi jangan terlalu kenceng airnya, pelan-pelan. Di pahanya, kemudian di lipatan pantatnya gitu. Kemudian yaksiru sabal ma alaihi yadhhabu 'ainul kharij wa rihu ma amkan. Agak pakai selang lah enaknya. Kemudian yuzilul ghasilu bi khirqatin ukhra al-awsah. Nah, yang pertama tadi sarung tangannya dilepas, ganti yang baru untuk menghilangkan kotoran daki-dakinya misalnya, atau kotoran yang keluar dari perutnya tadi dibersihkan. Setelah itu kita buka lagi. Nah, terus siram pakai air. Kemudian yuwaddi'ul ghasilul mayyita wudu'an kamilan bi sunanihi ma'adzkarih. Kemudian diwudu'i baru. Diwudukan si mayit ini dengan wudu yang sempurna, dengan sunnah-sunnahnya, dengan pakai zikir-zikirnya, ya seperti orang hidup. Tapi kita yang mewudu'inya. Kemudian yughsilul ghasilul mayyita bisidri. Kemudian setelah semuanya diwudu'i dengan niat wudu, pada saat wudu itu niatkan wudu. Kemudian setelah kita wudu'i sunnah juga kita baca doanya. Doa setelah wudu, ya baca. Kemudian baru kita siram, setelah wudu sempurna kita siram dengan air yang bercampur daun pedara. Daun apa? Pedaro. Iya, kita Palembang pedago, daunnya itu. Air, kelengkeng nih. Air dan pedaro. Nah, itu sudah dihaluskan, dicampur dengan air, kemudian disiram mayitnya. Kalau tidak ada daun pedara, ganti dengan sabun biasa. Nah, 3 kali disiram. 1, 2 sampai 3 kali. Sampai mulai dari kepala sampai sini. Kalau tangan bagian kanan sampai ke jarinya, terus di badan, kemudian sebelah kiri gitu. Kemudian airnya tadi udah 3 kali kan pakai pedara. Nah, sudah 3 kali ini lalu pakai air biasa, dengan air putih biasa. Lalu yang terakhir air yang bercampur dengan kapur barus. Nah, kemudian disiram. Sudah selesai. Itu mandikan jenazah. Jadi waktu membalikkannya pakai air yang bercampur dengan bidara tadi, sebelah kanan depan, sebelah kiri depan, kemudian miringkan sedikit. Jadi kaki kirinya naik ke kanan, miringkan, belakangnya juga kenakan air bidara. Kemudian balikkan ke kiri, siram lagi. Selesai, kita siram dengan air yang bercampur dengan kapur barus. Udah selesai mandi kan. Tidak perlu banyak-banyak orang. Tidak perlu nanti nyiram, misal anaknya 7, anaknya nyiram satu-satu, cucunya nanti 10 nyiram semua. Kesian sama mayit itu. Tidak, jangan terlalu menyiksa. Jadi cukup 1 orang yang memandikan. Jadi secara gampang gambaran memandikan begini. Udah ditaruh ya pakai gedebong pisang seperti kita, tidak jadi masalah, biar lebih enak ya, empuk gitu. Kalau misalnya pakai tempat memandikannya dari besi atau dari kayu kan agak gimana gitu. Jadi pakai gedebong pisang itu, kemudian kita baringkan mayit,
kita kita siram dulu sekali seluruhnya dari mulai kepala ke kaki. Lalu kemudian kita miringkan ke kanan sedikit, kita pencet perutnya, lalu bersihkan kotorannya. Sudah selesai, wudukan mayit ini. Wuduk dengan sempurna, dengan sunnah-sunnahnya dan doanya diwudukkan, wajib diniatkan. Sudah wuduk sempurna, kemudian siram dengan air yang bercampur dengan daun dara tadi 3 kali. Dari kepala bagian kanannya depan belakang, bagian kiri depan belakang. Udah selesai. Lalu pakai air yang bercampur dengan kapur barus. Jangan banyak-banyak, dikit aja. Siram sekali, udah selesai memandikan. Dihanduki, dibersihkan, sampai kering, dihanduki. Udah, taruh di kafan nih, taruh tempat untuk di kafan nih, udah selesai. Nah, itu cara memandikan. Dan perlu kita ketahui juga di dalam memandikan tidak boleh ada orang yang bukan muhrim melihatnya, karena nanti akan terlihat auratnya. Nah, yang bukan muhrim sudah minggir. Wah, ini misan, aku nih sama dia. Nggak baca, misan bukan muhrim, minggir. Aku nih kawan akrab sama dia, apalagi. Kalau cuma kawan, kalau akrab, apalagi. Yang berhak pada saat itu hanya ahli warisnya mereka yang meninggal, ahli waris mayit, itu yang berhak. Selain itu tidak ada. Baik dia misan, apalagi misan jauh, apalagi cuma kawan, bukan muhrim itu. Nah, yang muhrimnya saja. Jangan ada campur. Nah, ini tentang memandikan ini mesti kita bisa. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, tidak perlu kita manggil orang lain, cukup kita sendiri. Nah, sebenarnya gampang, tapi karena tidak biasa. Dan yakinlah tidak ada istilahnya nanti dihantui sama yang mayit. Nah, tidak kati macam itu. Karena dalam Islam tidak kati mati ngantu. Ada mati ngantu. Yang nakut kita kalau kita pasaan pecah uang ini ngantu, pecah ini ngantu. Mungkin kita galak sering nonton film hantu. Nah, kalau nonton film hantu, mulai jalan depan sepi, cek takut banget, cek ini, kati sudah. Jin juga ada batasan ganggu manusia itu. Dan membaca dia nak ganggu wong sembarangan, karena dia ada hukum, ada batasan-batasan yang Allah berikan pada mereka. Yang jelas kalau terhadap jin jangan nantang, tapi tidak boleh takut. Kalau nantang kita tidak nyingok dia, kamplang ini macam malas juga ada. Tapi takut juga tidak boleh. Gitu. Ketika memandikan jenazah ini perlu juga pada saat mau tidak mau misalnya kita harus membuka auratnya seperti membersihkan auratnya di depan tadi, maka wajib harus mata kita pejamkan walaupun yang kita mandikan ini laki-laki semua lanangnya, tapi kalau melihat aurat kan tidak boleh. Nah, maka pada saat membersihkannya kita menjem, harus wajib itu hukumnya. Wajib. Ada kita menjem. Kemudian setelah mandi disunahkan dilembutkan lagi bagian-bagian dari tubuhnya, dilembutkan lagi lalu ditaruh seperti biasa. Makruh kita kalau merapikan jenazah seperti misalnya jenggotnya agak kurang rapi, ambil gunting kita rapikan. Misalnya kumisnya agak tebal, cukuran kita cukur misalnya, makruh semuanya. Walaupun kukunya sekalian kalau agak panjang, tidak usah kita potong. Makruh kita mengambil anggota tubuh mereka. Apalagi ngambil tali kapannya untuk ilmu yang macam-macam. Nah, untuk ilmu hitam kan kadang-kadang banyak sampai tali kapannya majid. Sudah. Disunahkan orang yang memandikannya harus orang yang amanah. Yang memandikan jenazah orang yang amanah. Kalau dia melihat kebaikan, dia sebutkan. Kalau dia melihat tidak baik, dia tutupi. Misal dia melihat mayit ini, masya Allah, pada saat aku mandi itu jingok nih, andai gayanya tuh senyum, bebelnya senyum, ada cahayanya, sebutkan. Tapi kalau yang jelek-jelek, tutupi. Mayit mati, lidahnya gak nyelek.
pelaku masuk masih tidak baca misalnya, tidak boleh kita sebutkan. Makanya mandikan jenazah jangan sembarangan, harus orang yang amanat, tidak boleh ngomong kejelekan mayit. Yang afdal memandikan laki-laki ya laki-laki, tapi pilih yang mana di antara laki-laki yang paling mengerti mengenai hukum-hukum memandikan tadi. Mereka lah yang didahulukan memandikan, bukan cuma mengerti karena biasa atau adat. Karena biasa dia mandikan, tapi tidak ngerti hukum-hukumnya. Nah ini kayak dulu, ini yang mengerti hukumnya dimajukan. Sekarang kita sudah ngerti hukumnya, alhamdulillah ada. Maka kalau ada keluarga mesti kita yang maju mandikan gitu loh. Kemudian idza lam yujadu illa ajnabiyyun li ghuslil mar'ati aw ajnabiyyatun li ghuslir rajuli yummimal mayyit. Apabila tidak ada orang lain yang memandikan jenazah kecuali orang yang bukan muhrimnya. Misal laki-laki memandikan perempuan, terpaksa. Tidak ada yang mau memandikan, ada laki-laki yang memandikan perempuan. Atau sebaliknya, perempuan yang bukan muhrimnya memandikan jenazah laki-laki. Itu bagaimana? Yumamal mayyit, mayyitnya ditayamumkan baik. Apabila tidak memungkinkan untuk dimandikan mayit ini, seperti apa? Orang meninggal dalam keadaan kebakaran, tidak mungkin dimandikan. Kalau dimandikan nanti buyar, hancur deh. Nah maka bagaimana? Ditayamumkan saja. Tayamum di kakinya dikit, kemudian di tangan, kedua tangannya sudah selesai. Ditayamumkan baik. Begitulah hukum mandikan mayit. Selanjutnya nanti mengkafani mayit. Nah, mandikan mayit yang minggu lalu, minggu subuh. Nah, itu payah. Mandi gini. Sebelum dikit ini mandi kan sudah. Ada pertanyaan, Fadol. Iya, kalau mandi